Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat datang lagi ke channel Cikgu Aziz Abdul Kasih. Ya, terima kasih kerana singgah ke channel saya ini. InsyaAllah hari ini saya akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya akan kongsikan cara melukis buah pia di atas kain putih dengan latar belakang warna hitam. Channel ini saya khaskan kepada pelajar-pelajar STPM, SPM, dan juga kepada peminat-peminat seni lukis yang berada di luar sana ya. Jangan lupa subscribe ke channel saya ini untuk memberikan semangat lah kepada saya untuk membuat video-video lagi ya. Dan juga untuk Anda tidak terlepas perkongsian-perkongsian saya selepas ini. Ya, oke, kita mulakan bahagikan kertas kita kepada 4 bahagian, kiri kanan dan atas bawah ya, secara kasar saja, tak lulus pun oke. Oke, kita anggarkan size subjek kita itu atas, di bawahnya, di kiri, di kanan ya. Dan kita agak-agak bentuk dan komposisinya ya di atas kertas kita. Ya, secara kasar saja, gunakan pensel yang lembut, yang mudah dipadam. Ya, saya gunakan pensel technical di sini yang biasa digunakan anak saya untuk menulis hot, ya, menulis hot. Dia mudah, lembut, ya, dan ringan bagi saya lah. Oke, saya mulakan mendapatkan size buah pia yang pertama. Oke. Saya buat segi 4 dulu ya, segi 4 atau 4 segi dulu sebelum saya isikan dengan buah itu. Oke, kemudian saya buat yang kedua, saya buat kadar banding ketinggian ya, ketinggian dengan buah pia yang pertama. Oke, sudah dapat ketinggiannya, sudah size dia, dan di hadapannya pula jarak ya, jarak buah pia yang pertama dengan jarak kedua itu di bagian hadapan. Kita kena selalu buat kadar banding ya, buat agakan yang hampir-hampir tepat ya, dan cari yang sedikit tengahnya ya, supaya kita dapat mendapat balancing ya. Oke, saya teruskan dengan melukis permukaan kain yang berkedut dan terkena dengan cahaya dan kawasan yang terlindung. Buat perlahan-lahan, buat secara santai, dan buat pemerhatian yang tepat ya. Jangan rushing lah dalam menghasilkan karya, jangan pikir mau cepat siap. Panduan dari saya, setiap kali Anda melukis, pastikan Anda mempunyai satu target ataupun KPI ataupun sasaran lah. Contohnya untuk lukisan ini, saya ingin baiki dari aspek rupa. Nanti yang kedua pula, latihan yang seterusnya untuk dari aspek komposisi. Latihan seterusnya dari aspek shading ya, shading, kesan cahaya dan sebagainya. Begitulah kita meningkat setiap kali melakukan latihan. Jangan kita hanya membuat latihan tetapi kita tidak ada sasaran untuk dicapai. Oke. Jadi pada kali ini saya fokuskan lukisan ini kepada kesan cahaya dan sifat subjek. Ya, kesan cahaya yang ada pada lukisan ini memang dramatik ya, sangat kontras antara yang terang dan gelap. Latarnya terlidak ataupun terlalu gelap. Ya, tetapi buah pia adalah subjek alam sejadi atau alam semula jadi ya, yang tidak ada sudut atau tidak bergeometri. Dia sifatnya lembut ya, dan berkilat. Begitu juga dengan kain, sifatnya lembut, berbulu, dan mengikut bekas ataupun tapak ataupun sesuatu yang ada di bawahnya. Ya, dia mudah ditiup angin karena sifatnya, dan dia mudah mengikut bentuk. Contohnya kita letakkan di atas meja, di atas meja itu ada satu kotak, dan kita letakkan kain itu akan
mengikut lentur kotak yang di atas meja tadi ya, seperti yang lukisan ini ya. Saya yakin di atas kain ini diletakkan di atas sebuah kotak yang kecil sebelum diletakkan 2 biji buah bir di atas itu. Oke, lukiskan dengan menggunakan tools yang adalah saya ada paper thumb, satu pen blender di sana. Saya juga ada gunakan brush makeup yang harganya sedikit lebih itu ya, bolehlah cari yang mahal sedikit ya. Kalau di pasaran ada yang lebih bagus, lebih besar ya. Tapi pastikan bulunya tuh pendek ya, jangan yang panjang. Kalau yang panjang dia terlalu lembut, susah untuk kita menarik kesan pensel itu. Oke, ini mono zero pemadam yang seakan-akan pensel yang tajam, dan saya ada untuk pemadam lagi warna biru ya. Oke, saya buatkan beberapa teknik lorekan untuk menghasilkan tona itu ya. Bebaskan tangan Anda supaya Anda mendapat satu gesture, satu stroke ya, yang setiap orang ada identitinya masing-masing. Kalau Anda pasakkan tangan Anda di atas meja dan keras ketika melorek, Anda tidak akan dapat gesture yang semula jadi daripada tubuh Anda ya, daripada pergerakan tangan Anda itu. Just buatkan dia lepas dan bebas untuk mendapatkan gesture lukisan Anda, dan itu sangat menarik kalau Anda dapat menguasainya ya, karena itu adalah satu ciri-ciri individu. Kalau Anda sudah biasa melihat gesture ini, kalau Anda seorang guru, tanpa pelajar itu menulis nama pun kita mengetahui ini lukisan siapa. So kita mengenali gesture lukisan teks gesture lukis itu ya, daripada stroke yang dihasilkan itu. Oke, saya gunakan garisan-garisan yang melintang, bersilang, berserabut ya. Tapi saya suka garisan yang bersilang ya, bersilang untuk menghasilkan tona ini ya, untuk menghasilkan kawasan yang rendah, kawasan yang tinggi pada buah ya, kawasan yang berkilat ya. Kemudian saya sapu dengan paper thumb ataupun saya gunakan brush ya. Ini paper thumb, satu pen blender, boleh dicari di kedai-kedai buku, kalau tidak di order di online saja pun oke. Dalam RM2 ke RM3 sebatang lah. Tapi cari yang lembut ya, cari yang lembut. Yang keras tu payah sikit. Ini pemadam murah saya ni, dalam RM2 RM3. Dapat beli dalam satu set ada 2 batang. Boleh pakai lama. Ini pemadam biru tadi tu sudah pakai dalam 4 tahun ya. Oke, pensel yang saya gunakan pensel Staedtler campur dengan pensel tanikan lain. Staedtler yang saya pakai ialah yang mana ni, mas yang ada apa namanya, Staedtler yang ada 6 batang dalam tu ya, harganya RM48 satu kotak ya. Di kedai Anda mungkin lebih murah lah. Saya berada di Tawau dan kedai buku pun hanya 1-2 yang ada, dan mereka lah yang menjual dan meletakkan harga yang agak tinggi. Saya di order di online lebih murah ya, lebih murah, tapi ialah sebab ianya pensel. Bila pensel ini jika tidak dibungkus dengan baik, kalau dia dihempas atau dilempar, kita nanti pakai itu kita rasa sangat sakit hati bila dia asyik patah. Tapi setakat ini saya beberapa kali membeli pensel secara online, semuanya alhamdulillah sampai dengan baik dan tidak ada masalah ya. Saya juga pernah membeli printer yang harga RM2-3 sebuah pun alhamdulillah sampai dengan baik. Dan saya pernah membeli satu komputer iMac ya, iMac yang 24 inci yang berharga dekat 5,000 lebih, dekat 6,000 ya. Sampai alhamdulillah dengan baik. Dan masih saya gunakan sehingga ke hari ini sudah dekat 8 tahun atau lebih ya, alhamdulillah.
dari keyakinan sajalah. Yang penting penjual itu memberikan jaminan ya, dan bersedia untuk memberikan kesan yang baik. Oke, paper stamp ini sangat baik, sangat mudah digunakan, sangat membantu berbanding kalau Anda menggunakan kapas, tisu ataupun jari Anda ya. Saya mencoba mengelakkan menggunakan jari ya. Kenapa ya? Sebab dia comot. Bila ada kotor ataupun comot, kita terpegang ke kawasan kertas yang putih, kesannya akan beri comot lagi di kawasan-kawasan yang lain. Jadi coba elakkan. Oke, saya biasanya melorek dahulu dengan cara lorekan yang bersilang. Selalunya saya gunakan bersilang. Lepas itu saya gunakan paper stamp ataupun brush ya, ataupun tisu untuk kawasan yang luas, tisu ataupun kapas ya, untuk kawasan-kawasan yang luas. Oke, jadi pada kain saya coba cari lekuk-lekuk yang dalam ya, untuk mendapatkan bentuk-bentuk lipatan-lipatan itu. Saya gunakan paper stamp untuk melembutkan, sebab sifat kain itu lembut ya. Kalau Anda menggores ataupun melakarnya atau menggarisnya secara kasar dan tidak melembutkannya pula, kain itu kelihatan keras ya, dan kain kelihatan keras itu macam tidak logik ya. Jadi sifat kain itu gagal kita munculkan. Jadi sebaik-baiknya gunakanlah brush atau paper stamp ataupun blender ini ya. Dia lembut, dapat menimbulkan kesan lembut itu. Ditambah lagi dengan penggunaan pemadam. Dan yang terbaik ialah brush ya, brush terutama dalam peringkat akhir nanti ya, kita akan buat balancing ya. Seperti selalu saya katakan, bukan saja account perlu di balancing, dibuat keseimbangan, tetapi lukisan juga ya. Subjek, latar, kesan cahaya dan bayang mempunyai satu balancing ya. Sebab logiknya ialah subjek berada pada tempat yang sama. Contohnya dalam lukis kita ini, kain itu berada pada tempat yang sama dengan buah pia. Takkanlah kesannya sangat berbeza kan? Jadi kita kena buat balancing. Buah pia itu bagaimana dan kain itu bagaimana. Oke, di sini saya tunjukkan cara menghilangkan outline. Jangan sekali-kali menghasilkan outline dengan pensel yang tebal 4B, 6B ataupun 8B. 2B pun sudah cukup tebal ya. Anda boleh buat, tetapi Anda hilangkan outline itu dengan menggelapkan lagi latar belakang itu ya, kita gelapkan lagi. Kita rapatkan kepada outline dan kita gelapkan latar itu. Ya, bagaimana saya buat sekarang. Jadi outline itu secara otomatiknya dia akan hilang, dan latar belakang itu membentuk outline secara otomatis. Oke, boleh ya. Oke, teruskan dengan latar. Satu kesilapan yang selalu saya buat ialah saya melukis dalam masa yang agak panjang dan saya selalu makan. Bila makan, tangan saya berminyak ataupun memakan sesuatu yang sedikit berminyak pun, ataupun buah pun yang basah, tangan saya akan kotor dan terkena kepada kertas. Jadi bila penghasilan karya setengah, kita perlu elakkan itu. Tapi ini hanya adalah sebuah latihan ya. Anda saya akan tunjukkan nanti ya di kawasan-kawasan yang tangan saya kotor dan tidak dapat diselamatkan lagi, tetapi boleh diselamatkan sedikit lagi dengan menghitamkan kawasan yang tangan saya ada seperti seakan-akan berminyak. Oke, lembutkan goresan Anda pada kain ya, agar dapat mengeluarkan sifat kain itu. Ya, buatlah secara teliti. Melukis ialah satu escapism. Bila Anda penat, Anda bosan, lukislah ya. Dan Anda akan merasa terbuai, dan Anda akan merasa tenang ya. Anda rasa tenang dan melepaskan stres atau ya, masalah-masalah ya. Jadi enjoy ya. Oke, saya gunakan berbagai jenis pensel, sekurang-kurangnya ada 6 batang pensel
dari 2B hingga ke 8B, dan pernah saya juga ada pensel 9B dan 10B yang biasa saya gunakan. Dan kadang-kadang juga saya mencampur dengan arang ya, arang charcoal ya, ketika melukis. Charcoal ini untuk kawasan-kawasan yang lebih luas ya, lebih luas. Saya lorekkan dan lepas itu saya gunakan tisu lah untuk melembutkan. Oke, lepaskan, pegang pensel itu di bahagian belakang dan gerakkan tangan Anda sebebasnya supaya gesture dan stroke Anda itu terhasil dengan baik. Kuasai itu dan kemaskan. Kemaskan. Gunakan berbagai jenis garisan yang kamu tahu. Dan untuk bukan jadi perempuan nantinya bila kita buat final nanti di bagian-bagian yang terang ya, bagian-bagian yang terang gunakan pemadam. Oke, nampak nih sudah sedang melembutkan latar belakang dengan paper stamp. Setelah saya lorek tadi kan, saya lorek tadi dengan pensel 6B dan pensel 8B. Tapi selalu untuk latar belakang saya akan mulakan dengan 4B dahulu. Lepas itu saya gunakan paper stamp dan brush untuk melembutkan kesan-kesan lorekan itu. Nampaknya dia semakin lembut dan merata. Ketika inilah tangan saya yang basah, mungkin basah atau mungkin dari setelah memegang, kadang kita memegang muka kita ya, muka wajah kita karena ada berminyak ya. Dan bila kita pegang kertas tu dia melekat minyak tu di sana dan mengakibatkan kesan kepada kertas kita. Jadi cuba elakkan ya, cuba elakkan, terutama kalau kita melukis gunakan pensel yang lembut ya, dan banyak gunakan latar yang gelap. Oke, lembutkan lorekan yang Anda buat pada kain. Oke, saya buat ini baru sekurang-kurangnya dalam 3 lapisan ya, 3 layer setiap subjek. Untuk latar pun saya akan ulang selama 3 kali. Subjek buah pia pun saya akan buat dalam 3 atau lebih, sebab titik fokus pelukisan ini ialah pada buah pia ya, dan disokong oleh kelembutan kain itu. Oke, ini ketika ini saya gunakan pensel 8B ya, secara lembut ya. Tangan saya tidak pasakkan pada bija ya. Saya angkatkan, pegang pensel di hujungnya dan melorek secara bebas ya. Saya lembutkan dan beri tekanan pada bagian-bagian tertentu saja, tidak sekata ya, tapi saya lebih lembut biar dia menjadi gelap bila berulang-ulang. Bukan 1-2 kali kita lorek dia terus gelap, tak perlu. Kita buat dia berulang-ulang supaya dia gelap. Ya, dia lebih banyak dan jadi gelap lah ya. Ya, saya lorekkan sekali semua bahagian. Nanti saya akan gunakan kapas untuk melembutkannya. Kawasannya agak besar ya. Kalau saya gunakan paper stamp ataupun terus mengambil masa yang lama juga ya. Oke. Ya, garisan yang digunakan ada yang tegak, ada yang melintang ya. Tetapi tekanan ketika saya melorek ini memang lembut, dan saya hayunkan saja tangan saya ya, hayunkan saya tangan itu supaya membentuk gesture saya sendiri lah ya. Kalau Anda perhatikan ada yang melintang, bersilang ya. Itu selalu begitulah, yang bersilang-silang yang saya gunakan. Oke, saya lembutkan. Ya, ada paper stamp kecil di situ, ada terplanting dulu dia, terbang jauh dah. Paper stamp ini saya ada sekurang-kurangnya ada 4-5 jenis. Nah, senjata rahsia saya kelihatan tadi, yaitu sebuah kanta. Kanta ini sangat penting ya, ketika kita melukis dalam 2-3 jam, mata kita sudah letih. Dan itu kawasan yang detail pula kita perlu buat di belakang ya, di akhir.
lukisan dan perkata sangat perlu. Tambah-tambah usia-usia macam saya nih, ya sudah yang 4 bintang 4 series ini, bolehlah pakai kanta, ya, pakai kanta untuk mendapatkan details, ya. Dan seronok, ya, seronok, rasakan keseronokan itu mencari kecantikan subjek itu, cari kecantikan dan keseronokan itu akan timbul, ya. Timbulkan tangkai, timbulkan bagian di bawah, bagian yang berkilat, kawasan kain yang berkilat cahaya, santai, enjoy, ada rasa gembira sangat timbul, ya, jangan stres-stres. Agak-agak saja, kalau rasa subjek yang ada tuh tidak ada kawasan yang berkilat, kita tambah-tambah saja, asal cantik, ya, asal cantik dan logik. Oke, sekarang saya buat kawasan kain, saya gunakan pemadam, 2 jenis pemadam, satu pemadam yang warna biru tadi, yang ini mono zero itu. Saya gunakan pensel technical yang tajam ini, ya, yang 0.5. Saya ada 2, 0.5 dan 0.7 tersilap saya. Kebaikan pensel ini ialah dia sentiasa tajam. Bila dia patah, pijit saja, dia akan menghasilkan ujung yang tajam, seakan-akan jarum, kan. Jadi kita tidak membuang masa untuk mengasah pensel, dan mudah untuk menonjolkan kawasan-kawasan yang detail, ya. Kita gabungkan dengan pemadam mono zero, paper stamp, buat perlahan-lahan, enjoy. Insyaallah Anda akan merasa nikmatnya melukis. Dan pada suatu masa nanti bila ada terlalu tekanan ataupun stres, Anda boleh melukis. Kadang-kadang ada kawan-kawan berkata, saya tidak boleh melukis sebab saya terlalu sibuk. Rupanya bila Anda selalu melukis, ketika sibuk pun Anda boleh melukis, ya. Malah itu lebih menenangkan perasaan Anda dan boleh membuat kerja yang lain dengan lebih baik daripada Anda terus membuat kerja tanpa berehat sekejap, ya. Jadi melukis ini satu rehat, satu release tension, ya. Tak percaya, coba buat, ya. Kalau dalam mesyuarat, ya, saya selalu termelukis, ya, gara-gara saya hanya boleh bertahan sejam, mungkin lebih sedikit dalam mesyuarat. Kalau berjela-jela sampai 3 jam, 4 jam, bawalah pensel. Terdapat tuh kawasan yang hitam, ya, kawasan hitam sebelah kiri itu, dan di hadapan tuh ada yang bertumpuk hitam tuh, seakan-akan bekas jari. Itu yang saya katakan, ya, kadang-kadang kita makan atau kita pegang wajah kita yang berminyak, kita pegang kertas, dan bila kita lorek, maka terkeluarlah tumpuk bekas jari kita, ya. Nah, kita boleh hilangkan dengan menggelapkan dari kawasan yang sekeliling, ya, sekeliling bekas tadi itu. Ya, kalau kita padam tidak membantu sama. Oke, saya sekarang sudah membuat balancing dengan menggunakan pensel 2H, selesai 2H, 3H, ya. 3H. Sapukan secara ini pemati warna, ya. Saya gunakan pengeras rambut, ya. Pengeras rambut saya spraykan sekeliling. Jadi lukisan ini saya boleh simpan nama, insyaallah, ya, boleh rujukan sudah 10 tahun, 20 tahun akan datang, insyaallah masih oke. Dan kertas yang masih putih. Oke, siap. Terima kasih, dan bolehlah tengok bagaimana hasil dan secara penuh. Terima kasih kerana sudi singgah di channel saya, dan buatlah latihan selalu, ya. Mungkin setiap hari sekali, atau seminggu 3 kali atau 2 kali, ya. Yang penting kita dapat tingkatkan kemahiran kita. Oke, terima kasih.
Jumpa lagi pada siri melukis yang lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Thank you.